Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. 3 partai yang terjadi malam di babak kuarter final antara Levon versus Arjun, Artem versus Wesley So, Jan-Christoph Duda versus Ding Liren, hasilnya mungkin tidak terlalu mengejutkan kawan. Yang mengejutkan adalah hasil dari partainya Anish Giri versus Vladislav Artemiev. Anish Giri digebuk 3-0 oleh Artemiev. Perlu diketahui kawan, Anish Giri saat ini menempati ranking 6 dunia, sedangkan Artemiev menempati ranking ke-36. Sebetulnya perbedaan cukup menonjol, tapi di rating rapidnya Anish Giri sedikit di bawah Artemiev. Artemiev mempunyai rating rapid sebesar 2757, sedangkan Anish Giri mempunyai rating rapid sebesar 2731. Memang perbedaannya cukup sedikit kawan, bisa dibilang permainan rapid mereka cukup seimbang. Dan untuk sore ini tentu kita akan ulas satu permainan dari partai mereka yang terjadi tadi malam. Admin pilih partai kedua. Dan kita langsung saja ke atas papan di sini. Artemiev pegang hitam, Anish Giri pegang putih, mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion C6 bermain dengan Caro-Kann defense. Pion D4, pion D5, dan pion E5 kita dapati variasi advance atau variasi pion maju dari Caro-Kann defense. Gajah hitam F5, pion H4 berencana untuk menjebak gajah ini kawan. Di langkah berikutnya pion G4 siap didorong dan dilanjut dengan pion H5 dan dibalas dengan langkah menteri bergeser ke C8. Bila pion maju ke petak G4 akan siap diterkam oleh gajah hitam ini. Anish Giri melanjutkan dengan pion C4 sekarang menantang pion pusat hitam, tantangan ditolak. Artemiev bermain dengan pion H6 membuka ruang bagi gajahnya untuk mundur ke petak H7 nanti. Kuda putih C3, sekarang pion E6. Ada satu game di database tahun 2006 sampai variasi seperti ini, di mana putih membalas dengan pion G4 di langkah berikutnya dan hitam mendorong atau menarik mundur gajahnya ke H7. Tapi di game ini Anish Giri memilih langkah kuda G ke E2 dan kita dapati variasi permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Artemiev melanjutkan pengembangan kuda ke peta E7. Kuda putih lompat kembali ke G3 mengancam gajah. Gajah mundur ke H7. Sekarang gajah putih ke D3 menantang pertukaran. Tantangan langsung diterima. Gajah hitam pukul gajah putih, dipukul balik oleh menteri putih. Pion D pukul pion C4, dipukul balik oleh menteri putih lagi. Sekarang kuda lompat ke D7 melanjutkan pengembangan. Putih atau Anish Giri memilih rokade pendek di langkah ke-12-nya. Dan Artemiev melanjutkan langkah kuda ke D5 menantang pertukaran kuda. Bila tantangan ini tidak diterima kawan, biasanya kuda hitam ini akan tetap standby di peta D5 ini untuk menunggu langkah-langkah berikutnya dari putih. Tantangan langsung diterima, kuda pukul kuda, dipukul balik menggunakan pion C. Terbuka tantangan bagi menteri putih untuk bertukar menteri. Tantangan ditolak, Anish Giri menarik mundur menterinya ke E2. Artemiev terus mengejar untuk menantang pertukaran menteri. Kembali tantangan ditolak, menteri putih bergeser ke D1. Sekarang gajah ke E7. Lanjut Artemiev menyerang pion H4. Sebelum membackup pion H4-nya ini kawan atau mendorong maju ke peta H5, Anish Giri menyerang menteri dengan pion B3. Menteri hitam bergeser ke B4. Menteri hitam dikejar lagi oleh pion A3, menteri pun mundur ke B6, sekarang menteri putih bergerak ke G4. Selain melindungi pion H4-nya, juga melindungi pion D4-nya dari ancaman menteri hitam ini, juga memberikan ancaman atau pressure bagi pion G7. Ancaman terhadap pion G7-nya diantisipasi oleh Artemiev mendorong pionnya maju ke G5 menantang pertukaran pion. Dan di sini apabila tantangan ini diterima kawan, pion H pukul pion G5 akan dipukul balik oleh pion hitam dan terbukalah lajur H bagi beteng hitam yang nanti hitam akan mempunyai opsi untuk melakukan rokade panjang. Dengan dukungan kedua beteng di sayap raja ini tentu tidak akan mengenakkan bagi pertahanan Anish Giri.
Oleh karena itu Anies Giri tadi tidak menerima tantangan pion hitam ini. Dia mendorong pionnya maju ke H5, menjadikan dua lajur di sayap raja ini akan tetap tertutup bagi kedua benteng hitam nanti. Permainan berlanjut oleh Artemiev melanjutkan dengan langkah menteri pukul pion B3. Sekarang Artemiev atau hitam unggul 1 pion, Anies Giri melanjutkan pengembangan gajah ke D2. Sekarang kedua benteng putih sudah saling terkoneksi. Di langkah berikutnya mungkin bersiap memberikan serangan bagi menteri hitam di lajur B ini untuk mendapatkan pion di peta B7 nanti. Di sini Artemiev terlebih dahulu menghindari serangan itu dengan menempatkan menterinya di A4. Dan Anies Giri merespon dengan langkah gajah ke B4 menantang pertukaran gajah. Tantangan ditolak, Artemiev lebih memilih pion A5 untuk menyerang gajah. Menerima tantangan gajah putih ini bisa dilakukan oleh hitam kawan setelah dipukul balik oleh pion. Menteri hitam bisa pukul pion ini. Apabila benteng F digeser atau benteng A digeser ke B1 untuk menyerang menteri dan mendapatkan pion yang ada di peta B7 nanti, posisi hitam masih cukup baik-baik saja dan hitam pun akan mempunyai pas pion di lajur A ini untuk bisa digunakan nanti dalam permainan babak akhir. Dan Artemiev pada posisi ini tadi kawan lebih memilih memainkan pion A5 untuk mengancam gajah putih. Anies Giri melanjutkan pertukaran gajah peta gelapnya, dipukul balik oleh raja. Benteng A bergeser ke E1, lanjut Anies Giri melepaskan pion A-nya untuk dipukul oleh menteri. Lagi-lagi Artemiev tidak tertarik pada materi untuk pukul pion A3 ini kawan. Dia memilih menggeser benteng A ke C8, menempati lajur yang sudah terbuka untuk memberikan tekanan nanti kawan mungkin ditempatkan di baris kedua pertahanan putih ini. Dan di langkah berikutnya, barulah menteri bisa pukul atau pukul pion A3 nantinya. Dan Anies Giri pun bermain dengan langkah benteng ke E3 melindungi pionnya. Menteri hitam ke C2 lanjut Artemiev. Kuda putih lompat ke E4. Dan sekarang menteri ke D2. Langkah menteri ke D2 ini kawan akan menahan posisi benteng putih. Karena terlihat posisi kuda berada di peta E2, ini terlihat akan memberikan dukungan untuk pion F4-nya nanti. Oleh karena itu, jika pion ini langsung didorong ke peta F4, benteng putih akan tewas. Oleh karena itu, terlebih dahulu Anies Giri memainkan menterinya ke G3. Dan Artemiev melanjutkan menggeser bentengnya ke G8. Sekarang pion F4 lanjut Anies Giri, dipukul oleh pion G, dipukul balik oleh menteri, akan memberikan ancaman skak berikutnya dengan pukul pion F7 diantisipasi dengan langkah benteng naik ke G7. Walaupun di langkah ke-28 ini kawan, posisi perwira hitam jauh lebih aktif dengan adanya benteng di lajur G langsung berhadapan dengan raja putih, ataupun nanti benteng siap ditumpuk di lajur G atau benteng hitam bisa ditempatkan di baris kedua pertahanan putih untuk mendukung menterinya, posisinya masih cukup berimbang kawan. Karena putih juga memberikan tekanan bagi pion di peta F7 ini. Tapi di langkah berikutnya ini, sayangnya Anies Giri membuat langkah kesalahan. Dia terlalu ambisi untuk pukul pion yang ada di peta H6. Mungkin langkah menteri pukul pion H6 ini terlihat sangat materialistis. Ini dimanfaatkan oleh Artemiev menempatkan bentengnya di lajur G, menumpuk bentengnya, siap pukul pion yang ada di peta G8. Sebetulnya tadi pada posisi ini, langkah raja ke peta H2 jadi rekomendasi utama bagi putih untuk menghindari pin-pinan dari benteng hitam ini. Jika nanti benteng hitam ditumpuk di lajur G, putih bisa memajukan pion maju ke F2 untuk melindungi pionnya. Dan posisi raja putih pun akan baik-baik saja. Dan mungkin di beberapa langkah berikutnya sambil menunggu langkah-langkah yang dibuat oleh hitam, putih bisa mengkonsolidasikan semua bidak-bidaknya. Tapi sayangnya tadi kawan, pada posisi seperti ini, Anies Giri terlalu materialistis. Anies Giri tergoda untuk pukul pion H6 dan mengancam benteng tentunya. Ancaman terhadap bentengnya ini diantisipasi oleh Artemiev menumpuk bentengnya di lajur G, mengancam pion G2, dan tentu ancaman seperti ini sangat sulit untuk dibendung oleh para perwira putih lainnya. Jika dihadang dengan pergerakan benteng naik ke F2,
Menteri hitam akan ke E1 skak. Jika raja ke H2, selanjutnya beteng putih ini akan tewas oleh menteri dan akan diikuti dengan langkah pukul pion G2 skak mat. Jika ditutup oleh beteng di F1, selanjutnya beteng pukul pion G2 skak, raja ke H1, dan menteri pukul beteng skak ditutup oleh kuda dan skak mat. Walaupun pada posisi seperti ini, saat kedua beteng hitam mengincar pion G2, ditutup dengan langkah kuda ke G3, beteng hitam tidak akan segan-segan pukul kuda putih ini. Karena jika dipukul balik oleh beteng putih ini kawan, putih akan kehilangan menterinya di peta H6. Jadi pada posisi ini Anies Giri lebih memilih menggeser rajanya ke H1 dan tentu saja pion di G2 menjadi gratis oleh beteng hitam. Selanjutnya Menteri Putih bergeser ke H7 untuk memberikan ancaman skak, tapi ancaman ini simpel diblokade dengan beteng naik ke G7. Di sini Anies menyerah di langkah ke-31. Karena ancamannya cukup jelas kawan, di beberapa langkah berikutnya beberapa perwira putih ini akan tewas. Anggap saja permainan dilanjut dengan langkah menteri ke D3 untuk menantang pertukaran menteri. Hitam akan mungkin memainkan betengnya ke G5 untuk memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion H5 ini. Dan apabila putih mencoba menghadang ancaman beteng hitam dengan pukul pion ini dengan beteng ke peta H3, simpel hitam akan pukul menteri. Dan tetap saja kawan, di beberapa langkah berikutnya tetap akan terjadi skakmat. Atau langkah terbaik bagi putih adalah pukul pion F7 skak. Dipukul oleh raja hitam, kuda putih lompat ke G3 melindungi pionnya. Di sini bisa saja kawan, hitam melanjutkan dengan pertukaran menteri terlebih dahulu dan dengan variasi ini hitam akan menang di langkah-langkah berikutnya. Ini adalah salah satu variasi yang mungkin bisa terjadi. Tentu masih ada beberapa variasi yang lain kawan, silahkan kawan-kawan otak-atik sendiri variasi-variasinya. Tapi yang pasti tetap pada posisi seperti itu tadi, Anies Giri sudah tidak mempunyai langkah-langkah terbaik lainnya. Dia sudah kehilangan tempo pada langkah ke-29 tadi kawan, saat pada posisi ini Anies Giri tergoda untuk pukul pion di H6. Inilah blunder posisi yang dilakukan oleh Anies Giri, sehingga dia sudah kehilangan tempo untuk melindungi pion yang ada di peta G2 tadi. Semoga permainan Anies Giri versus Artimiev ini bisa menghiburkan kawan di sore ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.